Walid nak Dewi boleh. Kejahatan. Kejahatan apa itu namanya? Seksual. Kejahatan seksual. Ya. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Banyak yang tersinggung teman-teman ya. Kemarin juga sempat saya bahas yaitu Habib Habib itu tersinggung karena merusak citra Islam katanya. Kayak di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri saya. Oke, jadi Ustadz Abdul Somad ini nggak tersinggung sama sekali teman-teman ya. Karena apa? Jangankan yang begitu-begituan, salaman dengan santriwati saja nggak pernah. Tanya saja, nggak pernah bersalaman. Jadi yang tersinggung berarti Yang tersinggung? Yang tersinggung berarti apa teman-teman? Orang yang tersinggung karena ada film bid'ah ya, itu kenapa? Assalamualaikum teman-teman. Muncul sebuah reaksi dari Ustadz Abdul Somad karena ramainya film bid'ah teman-teman ya. Film yang tembus sampai 2,5 miliar penayangan. Miliar bukan lagi juta, miliar teman-teman ya. Dan karena memang film itu memiliki nasihat-nasihat kepada kita, mereka inginnya ya dengan adanya film itu tidak lagi ada yang namanya tokoh agama yang menggunakan keulamaannya, menggunakan nama baiknya untuk melakukan hal-hal yang buruk, terutama kata Ustadz Abdul Somad adalah kejahatan seksual. Oke, coba kita lihat dulu ya. Tanggapan Ustadz Abdul Somad seperti apa mengenai film bid'ah. Walid nak Dewi boleh. Ini yang viral teman-teman ya. Kata-kata yang viral yaitu Walid nak Dewi boleh. Itu si Walid pengen apalah gitu ya kepada Dewi. Pengen apalah itulah pokoknya. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Tuh. Sampai Ustadz Abdul Somad saja mengatakan hal ini termasuk kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Ya. Kayak di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri saya. Tuh. Jadi Ustadz Abdul Somad itu nggak pernah salaman dengan santrinya, kata Ustadz Abdul Somad. Jadi menghindari hal-hal yang seperti Walid lakukan teman-teman ya. Apa yang Walid lakukan? Dikit-dikit nikah, dikit-dikit kawin. Itu yang Walid lakukan di film bid'ah teman-teman. Jadi ini Ustadz Abdul Somad ini sebenarnya pengen nyinggung orang-orang yang kemarin tersinggung dengan adanya film bid'ah. Kenapa kok tersinggung kalau Anda tidak melakukan hal itu? Kenapa? Ustadz Abdul Somad juga ya heran aja. Tapi kalau Ustadz Abdul Somad ini nggak tersinggung teman-teman. Karena beliau tidak melakukan hal itu. Jangankan nikah, hobi nikah, pegangan tangan dengan santri, salaman dengan santriwati saja nggak pernah. Itu yang Ustadz Abdul Somad katakan. Tanya saja, tak pernah bersalaman dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat. Oke, duduk-duduk dengan santriwati berdekat-dekatan saja tidak pernah. Saya tak pernah WA dengan jamaah. Oke. Kalau ada yang bertanya melalui Ustaz Zafat. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Karena mau bagaimanapun manusia tetaplah manusia. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa menahan godaan. Tapi kalau kita setelah Kanjeng Nabi, sekelas kiai saja ini imannya, ya kalian tahu sendiri, di Trenggalek, kiai diduga mencabuli santriwatinya,
Dan ketika ketahuan katanya itu adalah belahan dirinya, bisa memisahkan diri katanya. Jadi tidak mau dihukum dia dengan alasan itu belahan diri saya, itu pisahan diri saya. Sekelas kiai saja nggak bisa mengontrol nafsunya. Maka dari itu Ustadz Abdul Somad dengan cara tidak duduk-duduk bersama santriwatinya, tidak WA-WAnan dengan jamaahnya, nggak salam-salaman dengan santriwatinya, itu juga salah satu bentuk mengurangi potensi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini bagus teman-teman. Jadi yang tersinggung berarti Berarti apa Ustadz? kejahatan seksual. Tuh, kalau tersinggung dengan adanya film bid'ah, berarti kemungkinan orang-orang yang tersinggung itu terindikasi mereka juga pelaku seperti apa yang dilakukan oleh si Walid ini. Walid nak Dewi boleh, banyak teman-teman ya, banyak. Kalian harus tahu salah satu scene di sini. Amira, Walid mesti jadikan istri batin Walid. Istri batin. Istri batin teman-teman ya, hobinya kayaknya memang nikah ini ya. Hobinya si Walid ini nikah, hobinya kawin. Iya, kita nikah batin dan menghalalkan semuanya. Nikah batin teman-teman ya, nikah batin. Cuman berdua aja ngomongnya nikah, cuman berdua aja. Bila batin Amira dah bersatu dengan batin Walid, maka Amira akan naik. Oke, Amira faham. meyakinkan banget omongannya teman-teman. Amira sanggup jadi istri batin Walid. Wis. Amira, malam ini Rasulullah bersama kita. Oh, ini teman-teman. Ini salah satu scene ini juga relate dengan kehidupan kita, terutama di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Kalian pernah nggak sih lihat ada sosok ulama atau Habib lah ya? Salah satu oknum Habib ini yang suka memamerkan keramat. Keramat bahwa ketika di sebuah majelis dia ini melotot-melotot kemana-mana. Misalnya Habib Umar lagi sholawat melihat Rasul, itu sangat mungkin. Dan mengatakan atau lalu mengucapkan sholawat seolah-olah Kanjeng Nabi hadir di majelis itu. Ini juga sama. Jadi si Walid ini ngomong kepada si siapa? Amira apa siapa ini tadi ngomongnya bahwa malam ini Rasulullah hadir bersama kita. Baginda akan nikahkan kita. Tuh. Yang menikahkan adalah Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sendiri yang tahu, yang lainnya enggak. Sama di Indonesia juga ada yang seperti itu. Seolah-olah melotot, melihat ke kanan ke kiri, lalu mengucapkan sholawat, seolah-olah di majelis itu, di tempat itu, waktu itu Kanjeng Nabi datang. Karena ada orang ini, ada cucunya. Tidak teman-teman ya, tidak. Jadi film ini memang benar-benar pengen memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa orang yang mungkin berpakaian ulama, mungkin bergaya ulama, tetapi kalau perilakunya tidak mencerminkan seorang ulama, orang yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi tetapi tidak mencerminkan perilakunya, keturunannya Kanjeng Nabi, nggak usah diikuti daripada menyesal kalian nanti. Pengennya film bid'ah itu mengedukasi masyarakat, tetapi ada yang tersinggung teman-teman. Sama juga dengan upaya-upaya untuk merendahkan derajat para ulama. Upaya-upaya merendahkan derajat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Jadi orang akan terbaca, oh macam nih orang pakai serban ya, oh macam nih orang pakai tasbih ya. Tuh, katanya film-film seperti film bid'ah ini merendahkan derajatnya ulama. Enggak sama sekali. Kenapa? Karena sepertinya film ini juga
referensinya salah satunya dari Indonesia. Kayaknya ini teman-teman ya, kayaknya. Karena kok cocok banget dengan apa yang ada di Indonesia. Cocok banget teman-teman. Jadi kalau Ustadz Abdus Somad saja nggak tersinggung, kenapa ada Habib yang tersinggung teman-teman? Kenapa? Kalau kata Ustadz Abdus Somad tadi, Walid Nak Dewi boleh, itu dinamakan kejahatan seksual teman-teman. Dan Ustadz Abdus Somad nggak tersinggung dengan hal itu. Kenapa? Karena Ustadz Abdus Somad tidak seperti itu. Kalau ada yang seperti itu berarti mungkin dia pelakunya.